Tercatat sejumlah 87 orang korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan gedung pondok pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo yang ambruk pada Senin 29 September 2025 sore. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribun Jatim, jumlah tersebut dihimpun dalam laporan proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ternyata satu orang diantaranya dikabarkan dalam keadaan meninggal dunia. Korban meninggal dunia itu bernama Ahmad Maulana Alfian Ibrahim, berusia 13 tahun, berdomisili di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Sementara 86 orang diantaranya mengalami luka ringan, sedang, hingga berat. Mereka menjalani perawatan di 3 rumah sakit yang berbeda wilayah Kabupaten Sidoarjo, yakni 38 orang korban luka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, 4 korban luka di RS Delta Surya, dan sejumlah 45 orang luka di RSI Siti Hajar, termasuk 1 korban orang yang dilaporkan meninggal dunia. Kabitumas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pihaknya tetap berfokus pada proses pencarian terhadap korban yang dimungkinkan masih terjebak di balik reruntuhan bangunan. Selain itu, Jules menjelaskan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jatim juga telah mendirikan posko Disaster Victim Identification di dekat lokasi kejadian ambruknya bangunan Ponpes tersebut. Untuk data pastinya kita belum bisa menyampaikan karena secara keseluruhan data yang kami terima ada kurang lebih 83 orang. Jadi terbagi di 3 rumah sakit yang sudah dilakukan evakuasi, 45 di Rumah Sakit Siti Hajar, di mana satunya meninggal dan 44 mengalami luka. Kemudian ada 34 yang di RSUD Sidoarjo, dan ada 4 lagi yang terakhir di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Ini selanjutnya fokus ke evakuasi terlebih dulu atau jauh? Kita tetap fokus pada evakuasi. Evakuasi dan penyelamat korban ini menjadi hal yang utama karena kita harus mengutamakan pada sisi kemanusiaan dulu. Ya. Kecintaan dari Dokes apakah menerjunkan tim trauma healing atau tim khusus medis ke lokasi kejadian karena pencarian masih berlangsung? Tim kedokteran kesehatan atau kita kenal dengan tim DVI kita, Disaster Victim Investigasi, juga sudah membentuk posko DVI di lokasi yang ada di Pondok Pesantren Al-Khazini, ya, di Buduran Sidoarjo. Sudah langsung mulai malam ini juga ada posko, nanti tentu akan melakukan identifikasi bila mana diperlukan terhadap korban-korban, baik mengumpulkan data-data antemortem maupun postmortem. Dan untuk evakuasi sendiri dan malam ini dihentikan untuk dilanjutkan besok atau masih berlanjut? Tergantung situasi, namun sampai dengan malam ini kebetulan saya belum menghubungi Kapolresta Sidoarjo yang masih berada di lokasi. Apakah tetap melanjutkan melihat situasi cuaca pada saat ini sedang berlangsung hujan cukup deras. Nanti kita akan koordinasikan apakah tetap dilanjutkan atau dihentikan. Namun yang pasti rekan-rekan kita, khususnya petugas kami di kepolisian maupun rekan-rekan petugas gabungan yang lain masih berada di lokasi untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan terhadap korban reruntuhan di Pondok Pesantren Al-Khazini. Ada korban kira-kira? Kita belum bisa merinci secara jelas, namun kita masih melakukan komunikasi dengan pihak Pondok Pesantren untuk mengetahui jumlah pasti dari santri ataupun pihak lain yang masih berada di lokasi reruntuhan Pondok Pesantren. Setidaknya 87 santri yang menjadi korban ambruknya musola di Ponpes Al-Khazini Sidoarjo berhasil dievakuasi dari reruntuhan pada Senin 29 September. Petugas mengungkap kesaksiannya saat proses evakuasi berlangsung. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengaku mendengar suara isak tangis dan teriakan di balik reruntuhan bangunan berlantai 3 tersebut.
Tim SAR melakukan proses evakuasi dengan hati-hati agar korban keluar dengan selamat. 2 alat berat juga dikerahkan untuk menembus tumpukan beton dan besi yang runtuh menjadi satu. Diketahui musola itu ambruk saat ratusan santri melakukan sholat asar. Menurut beberapa santri, bangunan itu sempat seperti goyang terlebih dahulu sebelum akhirnya ambruk. Korban selamat bernama Wahid mengungkapkan detik-detik ambruknya musola saat sholat asar. Disebutnya ketika rakaat kedua, bagian ujung bangunan ambruk, kemudian lainnya ikut ambruk. Seketika itu suasana pun menjadi panik. Para santri lain berhamburan termasuk pengurus dan warga sekitar. Karena ambruknya bangunan 3 lantai itu mengakibatkan guncangan yang cukup keras. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khozini Kiai Haji R. Abdus Salam Mujib buka suara soal peristiwa ambruknya bangunan 3 lantai di pondoknya pada Senin 29 September. Diketahui peristiwa ini menewaskan 1 orang dan membuat sedikitnya 86 korban luka-luka. Abdus Salam Mujib mengaku Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo dalam tahap pengecoran akhir di bagian atas atau dek. Menurutnya pembangunan musola tersebut berjalan sekira 9 hingga 10 bulan. Bagian bawah difungsikan untuk musola dan lantai atas bakal difungsikan untuk hall atau pusat kegiatan santri. Saat bangunan 3 lantai itu ambruk, disebutnya ada sejumlah santri sedang sholat asar berjamaah. Tapi dia juga tidak bisa memastikan terkait berapa jumlah santri yang sedang sholat tersebut. Yang jelas tidak semua santri, karena sebagian lainnya sedang beristirahat di luar dan sebagian lagi ada yang masih mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Akibat peristiwa itu pihak pondok memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren hingga kondisi benar-benar aman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.